Tengku Muhammad Saman atau Cik Ditiro lahir di Dayah Jruweng, Desa Lotiro, Aceh, pada tanggal 1 Januari tahun 1836 yang bertepatan pada tahun 1252 Hijriah. Beliau merupakan putra dari Tengku Syekh Ubaidillah, sedangkan ibunya bernama Siti Aisyah. Muhammad Saman tumbuh dalam keluarga yang religius. Sampai ia berusia 15 tahun, Muhammad Saman banyak belajar bersama sang ayah. Beliau dibesarkan ketika Belanda mulai berperang untuk menaklukkan seluruh negeri Aceh. Kemudian, beliau melanjutkan pendidikannya bersama sang paman, yang bernama Tengku Cik Dayah Cut Ditiro. Dalam meneguhkan ilmu agama, beliau juga banyak belajar kepada ulama terkenal di negeri Tiro, sehingga beliau bergelar Tengku Cik Ditiro. Setelah belajar dari beberapa guru, Tengku Cik Ditiro berpindah ke Aceh Besar dan menghabiskan waktunya selama 2 tahun. Suatu waktu, Cik Ditiro kembali ke rumahnya, beliau mulai mengajar ilmu agama Islam bersama pamannya. Setelah beberapa tahun menjadi guru, beliau berangkat menunaikan ibadah haji ke Mekah. Di sanalah beliau belajar memperdalam ilmu agama Islam. Beliau juga menjumpai para pimpinan Islam di sana, sehingga beliau mengetahui perjuangan para pemimpin dalam melawan imperialisme dan kolonialisme. Tidak lupa, Muhammad Saman juga menjumpai para pimpinan umat Islam di sana, sehingga beliau mengetahui perjuangan para pemimpin dalam melawan imperialisme dan kolonialisme. Beliau rela berjuang dan berkorban dengan harta benda, jiwa raga demi berjuang untuk agama dan bangsa. Hal itu dibuktikan oleh beliau, sehingga pada tahun 1880, beliau kembali ke Aceh. Pada masa itu terdapat sebuah kelompok pejuang gerilya yang datang dan mencari seorang ulama untuk memimpin pasukan perlawanan untuk berperang. Cik Ditiro pun menawarkan dirinya dan bergabung bersama pasukan gerilya yang bermarkas di Gunung Nyiram. Pada malam hari beliau mengajar ilmu hukum-hukum Islam, dan pada siang harinya beliau bergabung dengan Tentara Perlawanan Rakyat Aceh. Beliau memulai perjuangannya dengan menelusuri negeri Aceh. Setiap kali beliau berhenti di suatu daerah, Tengku Cik Ditiro akan menyampaikan ceramahnya di masjid tentang perang suci. Pada waktu yang sama, Tengku Cik Ditiro juga mengirim surat kepada ulama-ulama di seluruh negeri Aceh untuk memanggil mereka semua agar turut berjuang berperang mengusir Belanda dari Aceh pada tahun 1880. Tengku Cik Ditiro dan para ulama lainnya berhasil mengumpulkan 6.000 tentara untuk berperang melawan Belanda serta mendapat dukungan dari Sultan Aceh. Pada bulan Februari tahun 1881, Tengku Cik Ditiro beserta pasukannya menyerang benteng Belanda di Indrapuri, yang memicu perang besar. Dalam pertempuran tersebut, pasukan pimpinan Tengku Cik Ditiro berhasil membunuh dan menghancurkan basis tentara Belanda, sehingga pasukan kolonial Belanda kewalahan dan mengalami kekalahan. Pada bulan Mei tahun 1881, beliau berhasil merebut benteng Belanda Lambaro dan benteng Belanda Anek Galong. Karena semangat juangnya, beliau dijuluki sebagai Panglima Sabil atau pemimpin perang Sabil. Kesultanan Aceh mempercayainya sebagai pemimpin perang, dan perjuangan dilakukan atas dasar agama dan bangsa. Beliau dan pasukannya berhasil mengambil alih wilayah jajahan Belanda. Pada bulan Desember tahun 1881, benteng Belanda di Indrapura berhasil direbut. Kemudian benteng Lambaro, benteng Anek Galong, serta benteng lainnya. Kemudian pasukan pimpinan Tengku Cik Ditiro menyerang Pulau Breh. Kemudian pasukan Cik Ditiro menyerang untuk merebut Banda Aceh, yang membuat pasukan kolonial Belanda jadi kewalahan dalam menghadapi pertempuran tersebut, sehingga daerah yang dikuasai basis tentara kolonial Belanda tinggal 4 km persegi. Perlawanan yang dilancarkan Tengku Cik Ditiro dan pasukannya berjuang seperti singa. Mereka memilih syahid dalam nyala api yang membakar benteng daripada menyerah. Belanda pun semakin terdesak dan hanya bertahan di dalam benteng di wilayah Banda Aceh. Untuk mempertahankan wilayahnya,
Belanda terpaksa menggunakan taktik uni konsentrasi-konsentratiestelsel, yaitu membuat benteng di sekelilingnya. Merasa kewalahan menghadapi serangan pasukan pimpinan Tengku Cik di Tiro, Belanda pun mendatangkan bala bantuan dengan perlengkapan perang dalam jumlah besar-besaran. Pada tahun 1873 Belanda melancarkan serangan balas dendam dengan kekuatan besar untuk merebut kembali daerah kekuasaannya. Pada penyerangan pertama, pasukan Belanda berhasil dilumpuhkan. Perang tersebut memakan korban banyak bagi pihak Belanda dengan tewasnya pimpinan mereka yaitu Mayor Jenderal Kohler. Kegagalan ini membuat Belanda kian geram, akhirnya mereka memperkuat barisan pasukannya dengan tembakan meriam dari kapal perang yang berlabuh di pantai. Hal inilah membuat pasukan pimpinan Tengku Cik di Tiro memutuskan untuk mundur dalam pertempuran tersebut, guna mensiasati untuk mengatur taktik perang pasukannya. Selama tahun 1882 sampai 1883, Belanda dan Aceh terus bertempur. Pada awal 1883, pasukan pimpinan Cik di Tiro kembali menyerang benteng Belanda di Kutaraja, Banda Aceh, namun gagal. Kendati demikian, mereka berhasil menghancurkan kekuatan Belanda sehingga dapat membunuh penguasa Belanda. Pada tahun 1885, Tengku Cik di Tiro mulai merasa bahwa Belanda telah kalah dan siap untuk menyerah. Untuk itu, beliau mengirimkan ultimatum kepada asisten residen Belanda yang bernama Van Langen untuk menawarkan perdamaian jika Belanda bersedia masuk Islam. Dengan licik, beberapa orang Belanda pun menyatakan bersedia, tetapi mereka hanya ingin memata-matai. Pada tahun 1888, Tengku Cik di Tiro kembali mengirimkan surat kepada Belanda, tetapi tidak mendapat tanggapan. Ultimatum Tengku Cik di Tiro tidak berhasil mengakhiri perang, beliau kemudian terus memimpin perlawanan terhadap Belanda. Sampai pemerintahan kolonial Belanda, beserta pasukannya keluar dari bumi Serambi Mekah. Untuk mensiasati hal ini, kemudian Belanda menemui anak dari salah seorang pemimpin wilayah Sagi, lalu ia dibujuk oleh Belanda agar mau meracuni Tengku Cik di Tiro, dengan imbalan akan menobatkan dia sebagai salah seorang pemimpin jabatan penting bagi Belanda. Pada tanggal 21 Januari tahun 1891, Tengku Cik di Tiro dihidangkan makanan beracun oleh putra salah seorang pemimpin wilayah Sagi tersebut. Setelah Tengku Cik di Tiro memakannya, beliau pun dibawa ke benteng Anek Galong untuk dirawat dan diobati. Namun beliau tidak dapat ditolong dan akhirnya beliau menghembuskan nafas terakhir di benteng Anek Galong pada bulan Januari tahun 1891. Lalu jasad beliau dibawa dan dimakamkan di Mere, Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, beserta istrinya yang bernama Toku Mat Amin. Sejumlah pejuang Aceh serta orang dekat keluarga Tengku Cik di Tiro dimakamkan di daerah Mere. Walaupun Tengku Cik di Tiro telah meninggal dunia, perjuangan rakyat Aceh melawan Belanda terus bergelora. Peperangan melawan penjajah terus dilakukan sampai bertahun-tahun lamanya. Dan akhirnya Belanda baru bisa menguasai Aceh pada tahun 1904 dengan plakat pendeknya. Selama Tengku Cik di Tiro memimpin peperangan di Aceh, telah terjadi 4 kali pergantian gubernur Belanda yaitu 1. Abraham Prus van der Hoeven yang berkuasa dari tahun 1881 sampai tahun 1883. 2. Philip Franz Laging Tobias yang berkuasa dari tahun 1883 sampai tahun 1884. 3. Henry Demeny yang berkuasa dari tahun 1884 sampai tahun 1886. Yang keempat, Henry Karel Frederik van Teen yang berkuasa dari tahun 1886 sampai tahun 1891. Untuk menghargai dedikasinya sebagai seorang pahlawan yang telah berjasa mempertahankan tanah air dari ancaman penjajah, beliau mendapatkan penghargaan khusus dari pemerintah atas perjuangan serta
Kegigihan yang dilakukan oleh Tengku Ci ditiru dalam membela bangsa Indonesia, yang membuat pemerintah Republik Indonesia mengangkatnya sebagai pahlawan perjuangan kemerdekaan pada tanggal 6 November tahun 1973.